Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dela dengan NIM C2401-11085, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Di sini saya akan membahas tentang lanjutan dari praktikum produksi. Nah, di praktikum kedua ini saya berfokus kepada reproduksi pada ikan. Di sini kami membahas tentang IKG, TKG, fekunditas sama diameter telur, yang mana nanti di diameter telur akan kami bahas pada praktikum ketiga. Nah, di praktikum kali ini kami belajar tentang TKG. TKG itu merupakan tahapan kematangan gonad pada saat ikan memijah. Nah, di mana TKG ini dan IKG itu merupakan indeks kematangan gonad, merupakan sesuatu hal pemahaman yang harus diketahui dalam biologi perikanan, karena di sini untuk mengetahui tingkat kematangan gonad kita dapat mengetahui stok dan pengolahan ikan yang baik untuk selanjutnya. Nah, dalam menentukan TKG tingkat kematangan gonad ini ada dua cara. Yang pertama secara morfologi dan histologi. Nah, morfologi itu dengan melihat secara visual mata langsung, karena ukuran gonad pada ikan itu dapat dilihat, yaitu dengan ukuran yang lumayan besar. Lalu untuk secara histologi itu dengan menghitung dan menganalisis perkembangan sel yang ada perkembangan sel gonad yang ada pada ikan tersebut. Nah, biasanya ini digunakan dengan menggunakan mikroskop. Nah, tingkat kematangan gonad ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, yaitu umur, spesies, dan lainnya. Lalu ada faktor lingkungan seperti makanan, lingkungan sekitar ikan, dan suhu. Lalu setelah TKG ada IKG. IKG ini merupakan indeks kematangan gonad yang merupakan persentase nilai yang dituliskan di dalam persen antara perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Biasanya untuk nilai IKG sendiri ini sangat profesional dengan nilai TKG, yang dimana nilai IKG ini akan maksimal ketika pemijahan. Lalu ada fekunditas. Nah, fekunditas ini terbagi menjadi fekunditas nisbi, mutlak, dan total. Fekunditas mutlak merupakan jumlah telur yang matang sebelum dikeluarkan pada saat pemijahan. Lalu untuk fekunditas nisbi ini merupakan jumlah telur per satuan berat dan panjang. Selanjutnya fekunditas total. Fekunditas total ini merupakan jumlah telur ketika ikan pertama kali memijah dan ikan sampai terakhir dia memijah. Dalam metode fekunditas ini ada 4. Yang pertama itu langsung atau sensus, yang kedua gravimetri, volumemetri, dan gabungan. Dalam praktikum fekunditas kali ini untuk saya pribadi, saya kebagian tentang gravimetri, di mana metode ini berdasarkan berat dari gonad ikan tersebut. Nah, untuk cara kerjanya mungkin pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yang dimana alat dan bahannya hampir sama dengan praktikum kemarin, yaitu ada botol jar, cawan petri, alat bedah, tisu, trash bag, dan lainnya. Nah, yang pertama itu kita mempersiapkan meja praktikum dulu. Kita alasin dengan trash bag agar meja praktikum tersebut tetap bersih ketika selesai digunakan. Lalu setelah selesai kita mempersiapkan gonad yang telah diberikan oleh asisten meja kita, lalu menuliskan kode sampel yang ada pada sampel tersebut ke datasheet kita. Lalu selanjutnya kita keringkan gonad terlebih dahulu, mengeringkan gonad dengan menggunakan tisu. Setelah itu kita timbang. Setelah kita timbang gonad awalnya, lalu kita masukkan datanya lagi ke datasheet sebagai WGT. Habis itu kita potong 3 bagian, yang dimana itu ada anterior, posterior, dan middle. Dimana pada 3 bagian itu kita potong, lalu kita masukkan ke masing-masing cawan petri. Selanjutnya itu kita lakukan lagi penimbangan pada setiap bagian yang telah kita potong tersebut, dengan minimal itu 0,1 dan maksimal itu 0,2. Nah, setelah melakukan penimbangan, kita masukkan sisa sampel yang tidak kita gunakan
pada praktikum kali ini ke dalam botol jar, lalu kita berikan nama sampel dan nama kita pada setiap botol jar ketiga bagian ikan tersebut. Setelah selesai, ikan yang ada di dalam cowel patty dengan berat yang telah kita tentukan tadi, untuk saya sendiri tadi dapat 103 untuk bagian posterior, 103 untuk middle, dan 105 untuk anterior. Nah, setelah itu kita lakukan pemburaian untuk menghitung jumlah telurnya. Nah, di sini saya melakukan pemburaian dengan menambahkan aquades dan menggunakan kontak, lalu menggunakan alat bedah. Nah, di sini kita menghitung telur dengan berat 0,103 tadi secara satu persatu dibawa dengan aquades. Nah, kita bersihkan kembali alat praktikum kita dengan memasukkan kembali sampel anterior, posterior, dan middle-nya ke dalam botol sampel yang telah disiapkan awalnya. Setelah itu kita bersihkan alat praktikum dan meja praktikum kita karena praktikum telah selesai. Nah, di sini habis itu kita lakukan penghitungan mengenai data-data yang telah kita dapat, data beran dan data jumlah telurnya. Pada praktikum reproduksi kali ini kami hanya membahas sampai di sini. Nah, untuk diameter telur akan kami bahas di praktikum selanjutnya. Dan untuk sampel ketiga tadi, middle, posterior, dan anterior yang telah kami siapkan, yang telah dipisah, nanti itu digunakan untuk praktikum reproduksi selanjutnya. Mungkin cukup yang dapat saya jelaskan mengenai praktikum hari ini yang begitu seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.